Pada tanggal yang tampaknya biasa-biasa saja di bulan November, dunia voli Korea dikejutkan oleh satu kalimat pendek dari Yoon Hye-seon dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Saya memutuskan mengakhiri karir saya di Liga Korea. Wartawan terdiam. Kamera berhenti bergetar. Bahkan napas pun seperti tertahan. Di usia 34 tahun, Yeom, ikon setter yang nyaris menjadi institusi sendiri, memutuskan melangkah keluar dari tanah kelahirannya. Bukan untuk pensiun, tapi untuk menjajal tantangan baru, Liga Turki. Berita ini menyebar seperti badai. Warganet, analis olahraga, hingga mantan rekan setimnya menanggapi dengan emosi yang beragam. Kagum, khawatir, sampai skeptis. Mengapa seorang pemain yang sudah nyaman dan dihormati di negerinya memilih meninggalkan semuanya di usia yang dianggap senja untuk atlet profesional? Bukan karena kontraknya habis, bukan karena cedera, melainkan karena tekad. Tekad untuk membuktikan sesuatu yang lebih dari sekadar prestasi, harga diri. Di ruang konferensi itu, Yeom berdiri tegak. Senyumnya tenang, tetapi sorot matanya seperti kobaran api. Saya ingin membuktikan bahwa usia bukan penghalang. Dan saya ingin menunjukkan bahwa gaya Asia bisa menaklukkan Eropa. Dunia mungkin terdiam hari itu. Tapi dalam diamnya, telah lahir awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, perubahan. Sebelum namanya menjadi berita utama internasional, Yoon Hye-seon telah lebih dulu menuliskan sejarah panjang di tanah kelahirannya. Ia memulai debut profesionalnya pada usia 18 tahun bersama tim Suwon Hyundai Engineering Construction Hillstate, dan sejak saat itu tak pernah benar-benar menoleh ke belakang. Dengan tangan dinginnya, ia mengatur ritme permainan, menyatukan kekacauan menjadi harmoni, bak dirigen dalam konser voli yang megah. Di tim nasional, Yeom adalah sosok yang tak tergantikan. Ia mengawal generasi emas Korea Selatan, termasuk saat mereka menembus semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Di saat tekanan datang dari segala penjuru, Yeom adalah jangkar, tenang, presisi, dan konsisten. Penggemar, pelatih, bahkan lawan, mengakui kejeniusannya dalam membaca permainan. Tak heran jika ia sering dijuluki otak lapangan Asia. Loyalitasnya pada Liga Korea membuatnya dihormati, tapi juga membatasi. Banyak yang berspekulasi, Yeom bisa bersinar di luar negeri jika ia mau. Tapi bagi Yeom, saat itu belum waktunya. Ia masih merasa punya tanggung jawab membesarkan voli domestik. Baru ketika momen itu tiba, saat ia merasa tugasnya selesai, ia memilih membuka pintu baru. Pintu yang sebelumnya hanya dilirik dari kejauhan. Inspirasi datang dalam bentuk tak terduga. Megawati Hangestri Pertiwi, oposite muda dari Indonesia yang lebih dahulu menembus Liga Turki. Di usia yang jauh lebih muda, Megawati tampil menggila bersama tim Eczacba. Spike-nya tajam, kepercayaan dirinya tinggi, dan kehadirannya jadi sensasi tersendiri. Di tengah dominasi pemain Eropa dan Amerika Latin, Megawati hadir sebagai bukti bahwa Asia juga bisa bersaing, dan menang. Yeom mengikuti jejak Megawati diam-diam. Ia menonton pertandingan demi pertandingan, mencatat statistik, dan membaca ulasan. Tapi lebih dari itu, ia menyimak bagaimana Megawati membalikan pandangan orang, bahwa pemain Asia tak hanya teknis dan sopan, tapi juga eksplosif dan mendominasi. Megawati membuat saya berpikir ulang soal batasan, kata Yeom dalam salah satu wawancara. Jika dia bisa melawan raksasa, kenapa saya tidak bisa mencoba? Momen itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Yeom melihat dirinya bukan sekadar sebagai legenda lokal, tetapi sebagai pion perubahan. Ia tak lagi hanya ingin menjadi pemain hebat di Korea, ia ingin menjadi simbol perlawanan Asia di panggung dunia. Dan semuanya dimulai dari satu nama, Megawati. Konferensi pers itu diadakan di ruang sederhana, tapi dampaknya menggetarkan seluruh Asia. Mikrofon berjejer, kamera siaga, dan suasana seperti menjelang pengumuman politik. Ketika Yeom melangkah ke podium, semua mendadak senyap. Ia tidak menangis, tidak tersenyum lebar, hanya bicara dengan tenang, satu kalimat demi satu kalimat. Saya akan bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce Opet. Media langsung meledak. Judul-judul berita meluncur liar, Yeom meninggalkan Korea, langkah gila atau jenius, perjuangan Asia dimulai dari Ankara. Di media sosial, tagar Goyeomgo mendadak trending. Sementara itu, reaksi netizen Korea terpecah, sebagian menganggapnya berani, sebagian lainnya menganggapnya pengkhianatan emosional terhadap Felix. Dalam pernyataannya, Yeom menjelaskan keputusannya bukan soal uang atau ketenaran, tapi soal panggilan.
Saya ingin bertemu lawan baru, belajar dari budaya baru, dan memberi pesan bahwa pemain Asia tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Tak ada air mata. Hanya tekad dan kejernihan. Hari itu, sejarah bergetar bukan karena yang muda melompat tinggi, tapi karena yang matang memilih terbang lebih jauh. Di Eropa, pemain Asia masih dianggap pengecualian. Mereka dikagumi karena teknik, tapi jarang diberi kepercayaan dalam peran-peran kunci. Stigma lama tetap melekat, bahwa mereka terlalu kecil, terlalu lemah, terlalu sopan. Yom tahu semua itu, dan justru itulah yang ingin ia hancurkan. Ia ingin membuktikan bahwa bukan fisik, tapi otak dan karakterlah yang membedakan pemain hebat dan legenda. Dalam wawancara dengan media Turki, Yom tidak segan berbicara tentang diskriminasi halus yang selama ini ia amati. Kami tidak mencari belas kasihan. Kami hanya ingin kesempatan yang sama untuk bersaing. Ucapannya disambut hangat, tapi juga penuh tanya. Beranikah seorang pemain Asia bersuara sekeras itu di jantung Eropa? Apa yang Yeom bawa bukan sekadar keterampilan bermain, melainkan misi. Ia bukan datang hanya untuk bermain. Ia datang membawa nama, membawa sejarah, dan membawa tantangan. Dan dalam setiap set, setiap serve, ia berniat menjawab semua keraguan dengan aksi. Meninggalkan Korea bukan keputusan spontan. Di balik satu pengumuman itu, ada berbulan-bulan pergulatan batin. Yeom sudah punya segalanya di Korea. Status, kenyamanan, dan cinta publik. Tapi justru karena terlalu nyaman, ia merasa kehilangan api. Zona nyaman seperti ruangan hangat yang perlahan mencuri mimpi kita, katanya pada seorang rekan dekat. Ia membandingkan langkahnya dengan pendaki gunung yang meninggalkan tenda hangat demi puncak bersalju yang jauh. Risiko tinggi, tetapi pemandangannya tak tergantikan. Saya lebih memilih gagal mencoba daripada menyesal tak pernah berani, ucapnya. Dalam latihan terakhir bersama tim lamanya, ia tersenyum lebar, senyum lega orang yang akhirnya mengikuti suara hatinya. Dalam penerbangan ke Istanbul, Yeom duduk sendirian, memandang langit malam dari jendela. Ia tahu tak ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menulis babak kedua dalam karirnya. Dan ia berniat menulisnya dengan tinta keberanian. Setibanya di Turki, Yeom langsung menunjukkan keunikan yang ia bawa. Gaya mainnya berbeda dari setter Eropa kebanyakan. Jika Eropa mengandalkan kekuatan dan tinggi badan, Yeom membawa tempo cepat, akurasi tajam, dan kombinasi licik yang sulit dibaca. Saya tidak datang untuk meniru, katanya pada pelatih. Saya datang untuk memperkenalkan cara kami bermain. Pertandingan pertamanya melawan Fakfbang menjadi ajang pembuktian. Meski timnya belum menang, Yeom memukau dengan servis pendek yang menjebak, set yang cepat dan berani, serta kemampuan membaca arah lawan. Komentator mulai menyebutnya sebagai The Asian Conductor. Penonton lokal, awalnya ragu, mulai memberi tepuk tangan. Perlahan tapi pasti, Eropa terguncang. Klub-klub mulai melirik Asia, bertanya siapa lagi yang bisa seperti Yeom. Ia bukan hanya memperkenalkan gaya bermain baru, tapi juga membuka pintu untuk generasi berikutnya. Megawati memulainya. Yeom menguatkannya. Dan kini, revolusi gaya Asia di Eropa tak lagi bisa dibendung. Kedatangan Yeom Hyeseon ke Fenerbahce Opet tidak disambut dengan skeptisisme, melainkan dengan rasa penasaran dan hormat. Presiden klub menyebutnya sebagai keputusan berani yang akan mengubah lanskap Liga Turki. Dalam sesi latihan pertamanya, para pemain terlihat terkesima, bukan oleh selebritasnya, tapi oleh kecepatan tangan dan akurasi bola yang hampir tak masuk akal. Beberapa pemain rival, termasuk Kapten Edzajba dan bintang Fakfbang, bahkan menyempatkan diri untuk menyambut Yeom secara langsung. Dia bukan pemain biasa. Dia membawa sesuatu yang kami belum punya, dan itu menarik, kata seorang middle blocker Eropa dengan senyum tulus. Reaksi ini langka dalam dunia kompetitif yang syarat gengsi. Pelatih lawan pun mulai menyiapkan strategi khusus. Kita harus belajar membaca gaya Asia mulai sekarang, ucap seorang analis. Yeom belum bermain penuh satu musim, tapi kehadirannya saja sudah cukup mengubah dinamika liga. Dari sekadar pemain impor, ia kini jadi simbol ancaman serius. Pertemuan Yeom dan Megawati di Liga Turki bukan hanya peristiwa menarik bagi penggemar Asia, tapi juga bahan diskusi para ahli taktik. Dua pemain ini punya kekuatan berbeda yang bisa saling melengkapi. Yeom dengan presisinya, Megawati dengan ledakannya. Bayangkan jika mereka satu tim, kata komentator Turki dalam siaran langsung, itu bukan cuma tim kuat, itu bisa jadi dinasti. Meski masih berada di klub berbeda,
Keduanya saling menghormati. Dalam wawancara, Megawati mengatakan, bermain melawan Yeom seperti membaca novel tak berujung. Dia selalu satu langkah di depan. Yeom membalas dengan senyum, Megawati adalah bukti bahwa kita tak perlu mengubah jati diri Asia untuk bersinar di Eropa. Kemungkinan mereka bermain bersama di masa depan mulai jadi rumor serius. Klub-klub besar disebut tertarik mempersatukan dua ikon Asia ini. Dan jika itu terjadi, Liga Turki, bahkan dunia voli, mungkin akan melihat revolusi taktik yang benar-benar baru. Dalam sebuah konferensi pers pasca latihan, Kapten Fenerbahce, seorang veteran asal Serbia, membuat pengakuan mengejutkan. Kami harus belajar ulang, katanya sambil tertawa kecil. Yeom membuat kita semua sadar bahwa gaya bermain Asia bukan sekadar eksotis, itu efektif dan mematikan. Pernyataannya menjadi headline besar keesokan harinya. Untuk pertama kalinya, seorang pemain senior Eropa mengakui bahwa mereka harus beradaptasi dengan gaya Asia, bukan sebaliknya. Ini adalah pergeseran perspektif yang signifikan. Dulu, pemain Asia harus menyesuaikan diri dengan tempo dan sistem Eropa. Sekarang, justru sistem Eropa yang terganggu ritmenya. Kapten itu bahkan menyebut kombinasi Yeom dan Megawati sebagai ketakutan baru bagi tim manapun. Bukan karena kekuatan semata, tapi karena keduanya bermain dengan insting dan kecerdasan yang sulit diprediksi. Dan dalam olahraga, hal yang tak terprediksi selalu lebih berbahaya. Media sosial Turki seperti dilanda badai setelah debut Yeom bersama Fenerbahce. Klip servis tipisnya yang menipu lawan menjadi viral di TikTok dan Instagram, disertai tagar Asia Bangkit dan Yeom Time. Dalam waktu singkat, jumlah pengikut Yeom meningkat puluhan ribu. Banyak dari mereka fans baru yang terpikat bukan karena hype, tapi karena keahlian murni. Fans Turki dikenal vokal dan penuh semangat. Tapi yang mengejutkan, mereka memberikan sambutan hangat bagi Yeom, bahkan menyebutnya sebagai maestro Asia. Analisis gaya permainannya muncul di berbagai forum, disandingkan dengan setter papan atas dunia. Komentar seperti, kita butuh lebih banyak pemain Asia di sini, mulai bermunculan. Untuk Yeom, sambutan ini bukan sekadar popularitas, ini validasi. Ia tidak hanya diterima, tapi dirayakan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa benar-benar dilihat bukan karena asalnya, tetapi karena kemampuannya. Sejak lama, pemain Asia sering dilekatkan dengan label pemain cadangan yang rapi, disiplin, taktis, tapi kurang agresif. Yeom datang untuk mematahkan itu semua. Dalam setiap pertandingan, ia bukan hanya bermain, ia menghapus satu persatu stereotipe yang selama ini jadi tembok tak terlihat. Ia sengaja mempercepat tempo, membuat lawan kelabakan. Ia mengarahkan bola ke sisi yang tak terduga, memaksa blok lawan bergerak terlalu lambat. Dan yang paling penting, ia menunjukkan emosi di lapangan, berteriak saat menang, menatap tajam saat kalah. Ia bukan robot Asia. Ia adalah pejuang. Yeom paham bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia tahu, setiap langkahnya diamati oleh pemain muda dari Jepang, Thailand, Indonesia. Dengan tiap set yang ia buat, ia menanamkan satu pesan, Asia itu kuat. Dan kita layak di sini. Efek domino mulai terasa. Setelah kepindahan Yeom, muncul berita bahwa dua pemain dari Jepang dan satu dari Thailand sedang didekati klub-klub Italia dan Prancis. Agen-agen pemain mulai membuka jalur ke Eropa, bukan lagi hanya sebagai penggembira, tapi sebagai calon tulang punggung tim. Yeom tak menyangka langkahnya akan secepat ini berdampak luas. Tapi kenyataannya, kehadirannya membuka mata banyak pihak, bahwa potensi Asia bukan hanya soal pasar, tapi kualitas. Di balik tubuh lebih kecil, ada kecerdasan taktik, mental baja, dan disiplin ekstrim yang bisa jadi aset utama tim manapun. Gerakan ini bukan kampanye formal, tapi terasa seperti revolusi senyap. Pemain muda mulai berani bermimpi lebih tinggi. Pelatih-pelatih Asia merasa punya alasan kuat untuk menantang dominasi lama. Dan semuanya berawal dari satu lompatan berani Yeom, dari Korea ke jantung Eropa. Di balik kebangkitan ini, satu nama tak bisa diabaikan, Megawati. Ia adalah pemantik pertama. Ketika sebagian besar masih ragu menembus batas, ia justru membuka gerbang. Dengan keberaniannya, ia menunjukkan bahwa usia muda dan paspor Asia bukan penghalang untuk jadi bintang di panggung dunia. Yeom sendiri mengakui, tanpa melihat Megawati, mungkin saya tidak akan punya keberanian itu. Dia adalah cermin dari versi saya yang lebih awal, lebih cepat mengambil risiko. Di Turki, nama Megawati sudah menjadi ikon,
Bahkan lagu-lagu Chan fans mulai menyebutnya sebagai The Asian Flame. Tak berlebihan jika sejarah nanti menulis Megawati sebagai pelopor generasi baru Asia di Eropa. Bukan hanya karena dia bermain luar biasa, tapi karena dia menginspirasi yang lain untuk bermimpi lebih besar. Dia bukan sekadar pemain, dia pembuka jalan. Hari ini, dunia voli sedang berubah. Apa yang dulu hanya jadi bisik-bisik minor kini jadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Asia bukan lagi penonton dalam permainan besar Eropa. Mereka penantang. Mereka pemimpin. Dan mereka datang dengan gaya sendiri yang sulit ditiru. Yom Hyeseon dan Megawati hanyalah dua nama dari gelombang yang lebih besar. Tapi mereka adalah fondasi. Mereka adalah simbol dari keberanian untuk berbeda, untuk berdiri tegak di tengah sistem yang tak selalu menerima keunikan. Dunia sedang menonton, dan Asia tak lagi meminta izin. Ini baru permulaan. Karena kini, di tiap lapangan, di tiap peluit pertama, dunia tahu satu hal. Kebangkitan Asia sudah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya.